Oke, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mintakan siapa yang akan membacakan doa hari ini? Ya, silakan. Teman-teman, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih untuk Ananda Chandra yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan berdoa sebelum belajar, ilmu kita bermanfaat dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5. Jadi anak-anak, P5 RA adalah sebuah program yang bertujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila pada siswa. Nah, kemudian program ini memfokuskan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan kalian dengan menekan pada nilai-nilai Pancasila seperti bergotong royong, kemudian mandiri, berkebinekaan global, dan peduli lingkungan. Sedangkan gaya hidup berkelanjutan sendiri adalah cara hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar kita, sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian alam. Nah, prinsip utamanya adalah menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan juga bertanggung jawab. Nah, caranya dengan kita mengelola sampah-sampah di sekitar kita. Nah, jadi pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa mengenali jenis sampah organik dan non-organik. Kemudian memahami dampak sampah terhadap lingkungan sekitar kita. Kalian juga belajar mengidentifikasi sampah yang bisa digunakan kembali dan diajak di sini kita berpikir kritis, kita bikin apa ini gitu ya. Kemudian lagi kalian bekerja sama dalam pembuatan karya seni yang unik dari bahan sampah non-organik yang bisa kita daur ulang. Nah, sekarang karena kita membahas tentang sampah, kira-kira di sekitar lingkungan kita ini banyak sampah apa tidak? Pasti banyak. Nah, kalian sudah bisa belum membedakan antara sampah organik dan yang non-organik? Nah, mau tahu dan mau bisa untuk membedakan mana sampah organik dan non-organik, mari kita simak video yang akan Ibu tampilkan. Ini namanya tempat sampah organik. Kalau yang ini namanya tempat sampah non-organik. Kita pakai sarung tangan dulu yuk, supaya tangan tetap bersih dan kita terhindar dari kuman. Dan plastik bekas minuman itu juga termasuk sampah non-organik. Bungkus bekas makanan ini termasuk sampah non-organik. Tetapi kalau bekas makanannya termasuk sampah organik. Sampah organik bisa ditimbun dalam tanah agar terurai, sedangkan sampah non-organik bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Oh, begitu. Aku baru tahu. Yang berserakan, ayo teman-teman buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan. Daun berguguran di depan rumahmu, buang ke tempat sampah organik. Sisa makanan dan kulit dari buah masuk ke
sampah-sampah organik, botol bekas minuman, serta sampah plastik buang ke tempat sampah non-organik. Kini kita pun tahu harus buang kemana. Ayo bahu-membahu menjaga kebersihan. Setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah kira-kira kalian sudah membedakan sampah yang organik dan non-organik? Bisa tidak? Bisa. Sampah organik tadi yang seperti apa? Sisa makanan, kemudian kulit buah, daun kering. Kalaunya sampah non-organik? Sampah plastik, botol bekas, kaleng, apalagi? Sisa bungkus makanan. Nah, kalau sudah tahu, sekarang Ibu mau meminta kalian kumpulkan, pilah sampah yang organik dan non-organik. Sampah organik dan sampah non-organik, ayo perhatikan, jaga kebersihan. Daun berguguran di depan. Sudah kalian memilih yang mana sampah organik dan non-organik? Nah, apa yang sudah kalian temukan? Daun dan juga sampah plastik. Yang mana sampah organik dan non-organik? Non-organik, Oh ya, ini non-organik, ini organik, oke. Kalau kamu yang mana sampah organik dan non-organik? Ini, Yang mana organik? ini Bu, Apa itu? daun, Daun kering. Kemudian ini sampah jajanan. bungkus plastik ya. Oke, terima kasih. Lihat video yang akan Ibu tampilkan. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran, bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Dampaknya akan apa tadi? Menyebabkan banjir. Kemudian bisa terjadi kebakaran. Lebih sering terjadi adalah banjir. Karena kalau sampah plastik itu sulit terurai, bahkan ada beberapa sampah plastik yang tidak bisa terurai. Nah, jadi Ibu minta besok kalian bawa sampah, pilih di rumah ya, bawa sampah yang non-organik. Ya, apa sampah non-organik tadi? Botol bekas, sampah plastik. Nah, yang Ibu minta cuman bawakan botol bekas, sedotan, kemudian tusuk sate atau tusuk pentol, kemudian lagi kardus bekas, stik es krim ya. Nanti besok dibawa ya. Nah, coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Ini contoh pembuatan sampah non-organik tadi ya. Bisa kita jadikan apa saja. Nah, di sini ada membuat tempat pensil dari stik es krim. Coba perhatikan.
Nah, itu salah satu dari contoh-contoh kerajinan. Nah, kita kan sekarang itu ada membawa kardus, ada stik, ada botol bekas, ada sedotan bekas. Lihat sekelilingmu, sampah yang berserakan. Ayo teman-teman, buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan. Daun berguguran di depan rumahmu, buang ke tempat sampah organik. Sisa makanan dan kulit dari buah masuk ke dalam jenis sampah-sampah organik. Botol bekas minuman serta sampah plastik buang ke tempat sampah non-organik. Kini kita pun tahu harus buang kemana. Ayo bahu-membahu menjaga kebersihan. Lihat sekelilingmu, sampah yang berserakan. Ayo teman-teman, buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan. Saatnya menampilkan karya unik yang sudah kalian buat. Silahkan taruh di depan. Proyek yang kalian buat dari hasil daur ulang sampah ini sudah berhasil? Sudah belum? Sudah, karena sudah menghasilkan karya yang unik ya. Kemudian lagi, apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran dari pembuatan proyek daur ulang ini? Apa? Dapat memanfaatkan sampah di sekitar kita ya, yang bisa menjadikan karya yang unik dan bernilai. Kemudian apa tantangan besar yang kalian hadapi ketika pembuatan proyek ini? Susah mencari sampah, mencari idenya yang susah, mencari idenya ya. Tapi banyak ya idenya, bisa kita lihat seperti kemarin di TikTok, bisa kita lihat di YouTube juga banyak. Kalau kita buang sampah sembarangan akan mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar, pencemaran udara, ya kan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu mintakan satu orang, siapa kira-kira yang hari ini mau menutup doa? Mari teman-teman kita sama-sama membaca doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.